Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita bersyukur satu diberikan iman Islam, sementara orang lain murtad. Kedua diberikan sehat walaupun saya sakit. Ketiga diberikan sempat orang sempit. Ada yang jalan ke mall, betul? Jalan ke mall, ngunjungi tetangga, orang tua, ngobrol, ngopi, ngeteh, nonton TV. Kan itu malam ini pergunakan orang. Yang punya uang ke mall, yang nggak punya uang ngopi di rumah, ngobrol sama tetangga, ngerumpi sama sebelah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Apa husnul khotimah itu? Apa itu husnul khotimah? Akhir yang baik, ya. Dari akhir, dari yang baik, akhir hidup kita bersyahadat. Gimana Pak kemarin? Alhamdulillah Pak, keluarga saya meninggal husnul khotimah. Kenapa? Sempurna dia bersyahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Meninggal dia. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Iya. Kondisi ngaji kita meninggal, kondisi sedang sujud kita meninggal, kondisi baca Quran meninggal. Jangan lagi di diskotik meninggal. Ibunda ya, ibu sedang ngaji tiba-tiba meninggal, masya Allah, insya Allah mati syahid ya. Tapi tidak semua orang mau memanfaatkan ini. Kan enak malam ahad gini ngaji, bawa suami, bawa anak. Wajib ngaji ini sebenarnya suami Bu. Kalau ibu-ibu wajib dididik suami, bukan saya, karena saya bukan suami ibu. Tapi nyatanya pengajian di mana-mana dihadiri wanita. Iya, yang wajib hadir itu laki-laki, karena dia pemimpin, mengajarkan ilmunya kepada anak istri di rumah. Jadi ibu nggak ngaji sebenarnya nggak ada masalah, suami yang ngaji. Tapi karena suami ibu nggak ngaji, terus dapat dari mana? Betul kan? Mau tak mau ibu yang ngalah mengaji. Akhir hidup yang baik. Satu, kematian adalah hakikat terbesar yang pasti terjadi. Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, mulai dari semut sampai manusia. Cuma bedanya Bunda, semut, kelelawar, keong, bebek, itik, tidak ada pertanggungjawaban. Enaknya mereka di situ sebenarnya. Kalau boleh dibilang enak ya. Mati ya mati. Kita enggak Bu. Setelah meninggal ada pertanggungjawaban. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Ditanya kita, enggak asal dikubur. Salam, udah telat kenceng lagi. Depan Pak, depan. Ya Bunda ya. Kita berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, kalau kita husnul khotimah insyaallah udah jamin masuk surga. Di kubur kita sudah lapang, dilindungi, dijaga, dipelihara. Apa kerjaan orang di kubur yang tidak disiksa itu Bu? Menyaksikan fasilitas surga yang akan dia tempati. Masya Allah. 4 juta tahun lagi dia kiamat di dalam kubur, yang dipertontonkan malaikat surga yang akan dia tempati. Tapi dia belum bisa masuk karena belum ada mizan, belum ada hisab. Tapi ditunjukkan sudah, subhanallah. Nggak terasa 4 juta tahun dia kubur itu. Sama dengan kita jalan-jalan ke mall.
6 jam muter di mall nggak terasa karena kita lihat indahnya. Oh bagus ya Pak, bagus ya Pak, bagus ya Pak, bagus ya Pak. Belinya cuma es krim pulang 5.000 perak. Begitulah di kubur itu, ditunjukkan itu tempat itu, tapi belum bisa kita tempati karena belum ada hisab, belum ada mizan, belum hari kiamat. Bagi orang disiksa, oh mengerikan Bu. Menurut penjelasan sebuah hadis, itu ke dasar bumi ini berapa ribu kilometer, diangkat lagi, digepukin lagi, diangkat sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nauzubillah. Ngeri Pak. Digepukin habis-habisan. Makanya Ibu jangan pernah tinggal sholat sekalipun ya. Syukur-syukur tidak telat tepat waktu. Syukur-syukur setiap sholat berjamaah. Ibu jamaah dengan anak ibu perempuan di rumah. Nggak wajib ke masjid kok. Ya betul. Yang ke masjid itu kita laki-laki. Di rumah ibu jamaah sama anak perempuan ibu. Nggak ada anak perempuan saya Pak. Udah ibu ke rumah tetangga, misalnya Bu Ongko. Nggak ada anak perempuan Bu Ongko ya? Ada? Nggak ada. Udah gabung sama Bu Dedi. Bu Dedi ke rumah saya dong gantian, kita jamaah di rumah. Bagus. Terus sholat itu jamaah, minimal di rumah. Nah, kematian adalah hakikat terbesar yang pasti terjadi. Nggak ada yang bisa nolak. Walaupun dia profesor, doktor, insinyur, MSc, PhD, PKK, PPD, segala macam gelarnya, nggak bisa nolak. Mati ya mati aja. Ya, waktunya mati ya mati. Nggak ada yang bisa menolak, nggak bisa menahan. Walaupun 1 detik ya. Syukur-syukur meninggal kita kondisi sedang sholat. Masya Allah. 162 ayat 8. Surat 3 185. 734 478. Catat dulu ayatnya. 62 ayat 8. 3 185. 734 478. 628. Ayo Umar bertemu. 628. Sudah. Ya. Surah 62 ya, 6 ayat 8. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemuimu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Coba lihat, yang kamu lari daripadanya. Umumnya orang takut mati loh, jujur. Ibu takut mati kan? Jujur aja lah. Kenapa kita takut mati? Karena kita merasa amal kita belum seberapa, ibadah kita belum bagus, sholat kita tidak seluruhnya khusyuk, sedekah kita belum maksimal, nutup hijab belum maksimal. Itu yang bikin kita takut itu sebenarnya. Kalau ibadah kita sudah bagus, amal kita banyak, sedekah tiap hari, insya Allah kita siap aja. Makanya perlu ngaji, evaluasi dan koreksi. Oh iya ya, umur sudah 68. Pak Dedi berapa umur? Hah? 67. Berapa tahun lagi? Masih lama nggak? Rasul 63 loh. Udah lebih. Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, Imam Bukhari 54. UJ berapa? 40. Nikardila 19. Iya, jadi nggak ada seperti ada di ini. Jangan merasa panjang umur, nak. Nikardila 19. Betul ya? Tugas kita sekarang bukan menghitung-hitung usia, tapi menghitung amal. Astagfirullah, salatku masih belum semua khusyuk ya Allah. Astagfirullah, keluar rumah beli sayur masih buka jilbab. Banyak kan orang gitu.
ke tukang sayur di depan rumah lewat nggak berhijab. Tukang sayur itu bukan Pak Adenya, bukan bulenya, dia orang Brebes, ibu orang Tegal. Banyak saya pergi ibu-ibu bu beli sayur depan rumah karena merasa depan rumah nggak berhijab dia. Ya baca Mara. Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Jadi besok di padang mahsyar ibadah kita ditunjukkan. Ini kamu lakukan dulu. Ini kelihatan besok rekaman bu. 18 tahun ibu ngaji sama saya misalnya, kelihatan besok ini. Masya Allah bahagianya saya ya. Itu jamaah saya Allah di waktu di dunia dulu. Mereka tekun walaupun malam ahad tidak ke mall tapi ngaji. Saya banggakan ibu besok depan Allah insya Allah. Mereka tiap malam ahad datang ya Allah ke rumahku dulu waktu di dunia. Yang kedua, alhamdulillah rumah saya insya Allah berkah. Didatangi orang ngaji. Setiap Kamis di sini pengajian ibu-ibu ummahat. Rumah orang karena seumur hidup belum tentu ada ngaji. Ada bu rumah seumur hidup nggak pernah pakai ngaji. Ini alhamdulillah 16 kali sebulan di sini orang ngaji. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah ya bu. Ya. Kemudian surat 7 ayat 34. 7:34. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Coba lihat bu, setiap umat. Allah tidak mengatakan setiap orang, tapi tiap umat. Artinya apa? Masing-masing umat itu punya perbedaan. Umat Nabi Nuh usia umatnya berapa? Rata-rata 900 tahun baru meninggal. Nabi Nuhnya. Nabi Nuh 950 tahun bu hidup. Pengikutnya 900 tahun. Kita paling banter 60 65, betul kan? Antara 60 70 saya lihat di Indonesia ini. 65 meninggal, 60 meninggal, 59 meninggal. Nabi Nuh itu 950 tahun, Pak. Nabi keberapa itu? 3, Adam, Idris, Nuh. Masya Allah bu, 950 tahun dia hidup. Surah 478. Ayo. Surah 4 ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi Allah. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini sisi Allah. Iya, kalau dapat kebaikan dari sisi Allah. Terus? Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Lihat jahatnya mereka itu. Kalau mereka anaknya meninggal muda, hartanya hilang, mereka dimiskinkan. Oh ini gara-gara kamu Muhammad, katanya. Astagfirullah. Yang disalahkan Rasulullah yang mulia itu. Dia dapat rezeki dia, oh ini dari Allah. Menyalahkan orang dia. Dan itu kenyataan dulu bu. Rasulullah jadikan mereka kambing hitam. Macam ibu lah. Kenapa ibu berhijab? Karena perintah. Kenapa kita sholat? Karena perintah. Seandainya ada perintah dalam Al-Quran itu, saya nggak sholat, ngapain saya sholat? Orang nggak sholat aja hidup lebih kaya dari kita lagi. Lihat orang kafir itu, orang Cina non Muslim itu yang kafir, kaya mereka. Sementara orang Muslim yang taat, makanannya kadang susah, mesake. Kenapa bu begitu? Diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah.
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Ini jihad kita ini. Malam Ahad orang ke mall, kita ngaji. Malam Ahad orang makan-makan, jalan-jalan, kita ngaji. Ini jihad ini. Tidak semua mau ikhlas ngaji begini malam Ahad. Lihat mall itu ramai, suami istri anak. Ibu yang tidak ikut suaminya siapa di sini? Suami ada tapi nggak ikut. Indonesia ibu-ibu ngaji karena suaminya nggak ngaji. Maka bingung mereka lihat Indonesia ini. Pengajian kok dipenuhi ibu-ibu, tabligh akbar dipenuhi ibu-ibu, pesta dipenuhi ibu-ibu, makan-makan dipenuhi ibu-ibu, ngerumpi dipenuhi ibu-ibu. Semua ibu-ibu menang. Di neraka dipenuhi ibu-ibu. Siapa yang penduduk neraka terbanyak? Wanita. Padahal harusnya wanito, wani ditoto, siap ditata. Yang menata siapa? Sebelum nikah ayah kandungnya, setelah nikah suaminya, setelah suami meninggal anak laki-lakinya. Seperti itu. Siapa yang mengajari? Anak. Kalau suami nggak ada, anak. Di mana anak nggak bisa? Tetangga, ke rumah Bu Dedi, ke rumah siapa kek, minta tolong ajari. Ya, ya. Silakan Mar baca. Tiga 3185 sudah. Ya, 3185. Ya. Setiap yang bernyawa merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dari masukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia yang kesenangan yang memperdaya. Coba lihat Bu, kalau orang beramal soleh itu kehidupan di dunia ditanggung Allah, di akhirat dia surga. Rezeki mudah didapat, bisnis ibu selalu menang, gaji suami lumayan besar, anak-anak ngirim uang, tetangga sayang, ada gitu, ada. Nah kemudian sebab-sebab husnul khotimah. Satu, menegakkan ketauhidan tentang Allah. Menegakkan ketauhidan tentang Allah. 1427 2125. 1427 2125. Dan mereka semua di pada masyar berkumpul untuk menghadap kehadiran Allah. Lalu orang yang lemah kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka 1427 1427 Allah menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Lihat Bu, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Sudah beriman dikuatkan, teguh, istiqomah. Kemudian 2125 terus ayatnya, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, sudah zalim disesatkan. Dan Allah berkehendak menurut dia, bukan menurut kita. Saya bikin semua kawan saya beriman, tapi Allah tidak berkehendak. Saya bikin semua tetangga saya beriman, tapi Allah tidak berkehendak. Terus yang kedua, bertakwa kepada Allah. Poin kedua, masih ada ayatnya tadi. 2125. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Apa wahyu Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam. Syaratnya sama, la ilaha illallah.
Hanya syahadat untuk Nabi yang berbeda. Wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Tapi syahadat untuk tauhid hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi besok Bu, masing-masing nabi punya pengikut di padang mahsyar. Ibarat sekarang 17 Agustus ada parade. Ibu tahu siapa terdepan nanti? Umat Muhammad Rasulullah, dipimpin langsung Rasulullah. Kita langsung melihat Rasulullah nanti, Bu. Wajahnya bercahaya menurut penjelasan berapa hadis. Kalau nanti padang mahsyar kita lihat ada wajah manusia bercahaya, itu Rasulullah. Masya Allah. Insya Allah kita pertama masuk surga dari umat yang lain. Padahal kita umat terakhir. Dari 124 nabi, kita terakhir, Bu. Dari 25 rasul yang masuk Al-Quran, kita terakhir. Rasul berapa? 114. Yang masuk Quran 25. Nabi berapa? 124.000. Nabi itu banyak, Bu. Karena Nabi belum tentu Rasul. Rasul pasti Nabi. Parade pertama, barisan pertama yang masuk surga insya Allah kita. Masya Allah, luar biasa ya, Bu. Siapa yang pertama buka surga kata Rasulullah? Dia. Dan umatku pertama masuk surga. Ya Allah. Kita udah ngopi-ngopi di surga, baru datang umat Isa, umat Ibrahim, umat Nabi Adam. Kita udah ngopi, makan sop buntut. Di surga itu apapun yang kita pinginkan dikasih, Bu. Sop buntut, makan sop kura-kura, sop bebek. Makanya rugilah orang nggak masuk surga. Apalagi wanita, jamu, jaga mulut. Dosa terbesar wanita cenderung di mulut itu, ngerumpi, buka aib orang lain, menjelek-jelekkan tetangga, menjelekkan suami walaupun suaminya sudah jelek. Ya, terus poin berapa tadi? Poin kedua, bertakwa kepada Allah. Catat dalilnya 3102 534 829 919. Saya ulangi, 312 102 534 829 919. Silakan Umar. 3102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebagian takwa kepadanya. Disuruh ittaqullah kote-kote. Bagaimana takwa yang sebenarnya? Tidak bercampur dengan dosa, tidak syirik, tidak bidah. Ibu syirik mungkin nggak bidah ya, beribadah tidak ada contoh, namanya bidah, ngarang. Beribadah memang kelihatannya bagus, tapi bidah karena nggak ada contoh dari Rasul, nggak ada contoh dari sahabat, nggak ada contoh dari ulama. Banyak itu sekarang di Indonesia. Ibu puasa, ya puasa apa puasa ini? Setahu saya nggak ada hadisnya. Yang ada hadis mereka nggak lakukan. Contohnya apa? Banyak orang taat tapi nggak berhijab. Giliran nggak ada hadis, beramal soleh dia, beramal salah jadinya. Jadi ibu kalau mau beribadah, pastikan dulu ada dalil Al-Quran atau hadis. Hadisnya pastikan sahih atau dhaif, kuat atau lemah. Kalau lemah nggak usah. Ada ustadz menganjurkan begini bu, ada hadisnya nggak ustadz? Ada. Sahih nggak sahih? Hadis sahih apa? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Nomor berapa hadisnya ustadz? Baru hebat itu.
Jangan semua yang disuruh Ustaz dilaksanakan, belum tentu sahih. Bu, baca ini ya 1000 kali, ibu selamat nanti. Dalilnya mana? Malam-malam ibu baca selawat ya 1000 kali. Terus kapan tidurnya? Malam-malam hari istirahatlah kamu, kata Allah. Ya. Surat 3102 udah? Udah dibaca? Baca. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, beriman artinya. Kedua, 534. Kecuali orang-orang yang bertobat, kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah mengampun Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi bukan berarti bebas berbuat dosa, Bu. Jangan ibu makan ayat ini, bebas bikin dosa, toh juga Allah Maha Pengampun kok. Bebas berzina, toh juga Allah Maha Pengampun. Bebas nyolong uang suami waktu tidur, toh Allah Maha Pengampun. 534 udah. 829. 829. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. 4 keuntungan kita itu kalau bertakwa. 1, Memberikan Furqan. 1 Furqan, pembeda. Kedua, menghapus segala kesalahan. 3, mengampuni dosa-dosa. 4, memberikan karunia yang besar. Subhanallah. Apa makna karunia? Dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita bertemu besok di surga ya, Bun. Saya bertemu dengan 30.000 lebih jamaah saya di surga, insya Allah. Ya Allah, bahagianya. Ibu yang dulu pengajian saya, iya, Masya Allah. Yang sering nyender, iya Pak, Masya Allah. Hobi nyender dia kalau ngaji. Misalnya. Nah, poin ketiga, 119. 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, disuruh bersama dengan orang yang benar. Jadi kalau teman ibu suka bohong, teman ibu suka dusta, teman ibu suka jajan, teman ibu suka ke mall, jangan mau dekat dengan dia. Bu, kenapa gak pernah ke rumah lagi? Enggak, Bu. Saya malas kalau di rumah ibu, kalau cerita banyak bohongnya. Kenapa ibu gak mau ke rumah? Malas, Bu. Kalau saya ke rumah ibu pasti diajak ke mall. Saya menghindari ke mall, Bu. Mendingan saya ngaji gitu. Lagi pula kalau ke mall saya nggak punya uang. Kasihan. 3, istiqomah beriman kepada Allah. Poin ketiga, istiqomah beriman kepada Allah. 46, 13, 14. 41, 30, 11, 112. Istiqomah beriman kepada Allah. 46, 13, 14. 41, 30, 11, 112. Iya, 46-nya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Coba lihat, Bu, tidak ada kekhawatiran pada mereka. Jadi orang beriman itu tenang pikirannya, tidak gelisah walaupun miskin, tidak pamer walaupun kaya, tidak sombong walaupun cantik, tidak minder walaupun pesek. Ada yang pesek di sini? Gak ada yang pesek di sini, mancung semua. Ibu itu megang hidung dia belum pesek. Masya Allah. Terus? Itulah para penghuni surga kekal di dalamnya
sebagai balasan atas apa yang mereka telah berbuat. Iya, kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. 829. 1112. Yang 4130 boleh. Iya, udah belum? Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan diri mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya Allah, wala tahinu wala tahzan. Disuruh kita gembira, Bu, karena kita insya Allah calon di surga. Sekarang yang 4, bersikap jujur. 1112 ya. 1112. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, bagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu sampai batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tetaplah di jalan yang benar, kata Allah. Walaupun tantangan luar biasa, walaupun dicemehi orang lain, walaupun direndahkan orang lain. Ngapain sih hari Minggu malam Ahad ngaji? Ngapain ibu harus berkerudung kayak emak-emak? Orang yang emak-emak. Ngapain sedekah segala? Kan mendingan dimakan beli ayam. Suara-suara gitu banyak di luar sana, Bu. Hari Ahad ngaji, malam Ahad ngaji. Ngapain katanya? Soalim malam Ahad ngaji. Orang ke mall, Bu, bukan ngaji malam Ahad. Nah, keempat, bersikap jujur. Dalilnya 3370. 5 ayat 8. Cukup 2 ayat aja, 2 surat aja. 3370, 5 ayat 8. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Konsekuensinya orang bertakwa pasti jujur, berkata yang benar. Tapi ada pak orang bertakwa dia bohong, berarti bukan orang bertakwa. 5, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. 6 ayat 8. 654. Ya, 668, 654. Langsung. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kamu, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapannya dan di sebelah kanan mereka sambil berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala. Besok orang penduduk surga itu bercahaya ternyata, Bu. Mengeluarkan cahaya tubuh itu di padang mahsyar. Dibangkitkan kondisi bercahaya. Dan harum. Poin terakhir. Berdoa sungguh-sungguh untuk menggapai husnul khotimah. Sungguh-sungguh Bu berdoa. Takdirkan hamba mati dalam husnul khotimah, ya Allah. Takdirkan hamba meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 3 ayat 8. Sungguh-sungguh berdoa untuk menggapai husnul khotimah. 3 ayat 8.
kedua, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Iya Bu, bagusnya doa itu Bu, surat 38 itu. Diberikan, kita minta kepada Allah yang terbaik, di dunia tenang, di akhirat sorga. Ibu kalau masih hidup gelisah Bu, ada masalah dengan hati Ibu. Saya ulang ya Bu, kalau hidup masih gelisah, ada masalah, tauhid belum benar, ibadah belum sempurna, sedekah belum ikhlas. Rajin memang sedekah tapi nggak ikhlas, suka berbagi tapi cari muka, berhijab karena ikut-ikutan, ngaji karena kesepian di rumah. Itulah hidup. Surat 12 101. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan perlindunganlah aku dengan orang-orang yang soleh. Pelindungku dunia akhirat. Engkau ya Allah pelindungku dunia akhirat. Kalau Allah yang melindungi kita dunia akhirat, enak hidup itu Bu. Kepasrahan yang terbangun, ketenangan jiwa didapat, tidak gelisah walaupun dilecehkan, tidak marah walaupun dipojokkan, tidak minder walaupun dimiskinkan. Karena apa? Pasti yang terbaik dari Allah, positive thinking ya Bu. Udah cukup? Baik, saya cukup sekian. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa malam Ahad depan dan hari Kamis. Insya. Assalamualaikum.